Bab 045. Sudah, jangan menangis lagi, ucap Rai, coba menenangkan sang istri. Dia melerai pekukan mereka dan menghapus air mata Resa. Hari ini adalah hari bahagia mereka, Rai tidak ingin terlalu banyak air mata. Kak, maafkan aku, ucap Lisa pula dengan sesenggukan, kini hidungnya sudah penuh dengan ingus gara-gara menangis. Maaf kenapa? Kita sudah menikah, tapi aku belum ingat apapun tentang kita. Jahat sekali. Apa masih ragu jika aku bohong? Lisa menggeleng. Meski tidak ingat apapun, namun hatinya sudah begitu nyaman. Seolah mereka adalah teman lama. Belum lagi Darko juga sudah menjelaskan semuanya. Bagus. Karena meski Dokter Samantha belum datang ke sini, aku akan tetap menagih malam pertama kita, terang Rai dan membuat Lisa mencebikkan bibirnya. Hal seperti itu terasa tabu baginya, sangat aneh untuk dibicarakan. Masih berbincang seperti itu, Rai kemudian menguap, baru ingat jika semalaman dia tidak tidur. Makan dulu, minum obat, baru setelahnya tidur, ucap Lisa seraya menghapus habis semua air matanya. Coba menetralkan juga suaranya yang sesenggukan. Lisa menelpon bagian dapur untuk diantarkan makanan. Namun yang datang malah Rafaela dengan nampan itu. Tapi Lisa tetap berdiri di ambang pintu, tidak mempersilahkan Rafaela untuk masuk. Berikan padaku saja, sekarang aku adalah perawat pribadi Tuan Rai, ucap Lisa dengan tatapan penuh perlawanan, tidak menunduk seperti selama ini. Dasar gila, minggir, geram Rafaela, bicara penuh penekanan dan mata mendelik. Namun bukannya minggir, Lisa malah maju selangkah dan merebut nampan berisi makanan itu. Rafaela tersentak, kaget, sampai tak bisa menahan nampan yang ada di tangannya. Astaga, ucap Rafaela, tanpa sadar kata itu keluar dari mulutnya, sangat terkejut dengan perubahan Lisa yang makin lama makin berani. Kurang ajar, awas kamu ya. Setelah ini hidupmu akan kubuat semakin tidak tenang. Cemaskan saja dirimu sendiri, balas Lisa pula. Sampai membuat Rafaela tak bisa berkata-kata. Geram sekali. Lisa masuk dan menutup pintu itu. Meninggalkan Rafaela yang mulutnya masih mengaga. Lisa benar-benar memperlakukannya seperti karyawan bagian dapur yang bertugas mengantar makanan. Kurang ajar, geramnya tak tertahan. Dan setelah menutup pintu itu, Lisa menghampiri Rai yang sudah menunggunya di meja makan. Meja makan yang tingginya pas untuk seorang pasien yang duduk di kursi roda. Mereka menghabiskan makanan itu bersama. Berakhir Rai yang mengecup bibir istrinya saat ada nasi kecil yang tertinggal di sudut bibir Resa. 15 menit setelah makan Rai baru naik ke atas ranjang. Sementara Lisa lebih dulu mengunci pintu ruangan itu sebelum ikut naik ke atas sana. Kapan aku mulai fisioterapi? Tanya Rai, dia merentangkan tangan kanannya, Lisa ikut berbaring di sana. Dalam posisi ini Rai masih bisa bergerak untuk menghadap sang istri, kaki kirinya masih bisa bergerak bebas, sementara kaki kanan yang sudah dioperasi hanya bisa bergerak kecil. 1 bulan lagi. Masih lama sekali. Makanya Kak Rai pulang dulu, siapa suruh lama-lama di rumah sakit. Baiklah, kalau begitu besok kita pulang. Lisa terdiam, lupa jika kini statusnya sudah berubah. Selain perawat pribadi dia juga adalah istri pria ini. Lisa masih terdiam, seperti memikirkan sesuatu. Ibu jari tangan kanannya pun berulang kali menyentuh cincin di jari manisnya. Kenapa? Tanya Rai, tahu jika sang istri tengah memikirkan sesuatu, bisa dia lihat dengan jelas meski Resa tidak memberitahunya. Apa Dedi Nizam mengatakan sesuatu tentang Dokter Samantha? Tanya Lisa balik, mengajukan pertanyaan pula. Rai mengangguk. Kita pulang setelah ingatanmu kembali, terang Rai lagi, yang tahu kegundahan istrinya. Dia pun membelai lembut wajah Resa. Dilihatnya sang istri yang mengangguk, lengkap dengan senyum kecil yang terukir.
Cukup lama mereka saling tatap, seolah bicara dari sorot mata itu, sampai akhirnya kedua mata Rai lebih dulu sayu dan tertutup rapat. Lisa melihat dengan jelas suaminya yang terlelap. Di saat raut wajah Rai terlihat cemas dalam tidurnya, Lisa dengan segera mencium bibir sang suami. Ingin dinizam bawah sadarnya Rai, dia pun ada di sana. Dan ciuman itu akhirnya berhasil membuat wajah Rai terlihat tenang. Lisa tersenyum, lalu ikut tidur. Jam 4 sore Lisa bangun lebih dulu, dia lihat sang suami masih tertidur pulas. Lisa sangat tahu penyebabnya, pasti karena semalaman Rai tidak tidur, belum lagi pagi ini dia menemui ayahnya dan kembali saat siang. Dengan perlahan Lisa turun dari atas ranjang, mengambil baju gantinya dan segera masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuh. Sesuatu yang tak pernah dia duga, bahwa Sam telah menyiapkan semua perlengkapannya di dalam lemari yang sama dengan sang tuan. Seragam baru dan segala sudah tersedia di sana. Entah dari mana Sam mendapatkan semua ukuran itu. Namun satu pun tidak ada yang salah, Lisa telah memeriksa semuanya sebelum Rai kembali, saat seorang wanita yang mengaku bawahan Sam menunggunya di ruangan ini. Melepas kacamatanya Lisa mengguyur tubuh dan keluar dari sana sekitar 10 menit berlalu. Tapi Rai belum juga terlihat akan bangun, dengkuran halus pria itu masih mampu Lisa dengar dengan jelas. Setelah benar-benar rapi, Lisa kembali mendekati ranjang. Melihat ponsel sang suami yang ada di atas nakas. Entahlah, tiba-tiba dia ingin memeriksa ponsel itu. Tanpa canggung, Lisa mengambilnya, menekan beberapa angka untuk meratas ponsel itu. Ponsel yang telah dilindungi dengan kata sandi, tapi entah apa. Namun Lisa juga tidak butuh kata sandi itu, dengan keahliannya dia bisa membukanya dengan mudah. Dek, pertama kali ponsel itu terbuka, wajah Resa kecillah yang tertera di sana, dipasang sebagai wallpaper. Lisa membuka galeri berharap menemukan banyak foto sang suami dengan para wanita, namun nyatanya lagi-lagi dia hanya melihat Resa kecil. Dadanya tetap merasa sesak, bukan marah, tapi haru. Dan saat Lisa iseng memeriksa nomor ponselnya sendiri, ternyata pun sudah ada di sana meski selama ini mereka tidak pernah saling bertukar nomor ponsel. Lisa membuang nafasnya kasar dan saat itu juga Rai membuka matanya, tepat di jam 5:15 menit. Dengan cepat dan tanpa suara Lisa mengembalikan ponsel itu. Sudah bangun? Tanya Lisa, langsung mengambil atensi sang suami agar tertuju ke arahnya. Rai tak langsung menjawab, masih mengerjap. Namun hidungnya Suits bisa mencium aroma harum sang istri yang baru saja mandi. Naik, aku ingin memelukmu. Lisa menurut, tidak menolak sedikitpun. Jika tadi Lisa yang tertidur di lengan Rai, sekarang Rai lah yang tidur di lengan Lisa. Menyemayamkan kepalanya di tempat paling nyaman, tempat selembut awan. Panggil Rai, tapi kepalanya tetap berada di atas dada sang istri, mereka tidur saling memeluk. Kenapa Kak? Kamu abis mandi? Iya, abis ini gantian Kak Rai yang mandi. Kamu yang memandikan aku? Iya, kenapa? Kak Rai tidak mau. Sebagai suami atau pasien? Maunya Kak Rai apa? Suami. Mereka berdua sama-sama mengulum senyum. Sampai akhirnya Rai mengangkat wajah dan menatap kedua manik hitam milik sang istri. Rai akan mengatakan satu kalimat yang belum sempat terucap. Resa, aku mencintai kamu, ucapnya dengan begitu lembut, nafasnya bahkan mampu menerpa wajar Lisa yang dingin. Rai melepas kacamata sang istri. Lisa membeku, namun langsung cair saat Rai mencium bibirnya mesra. Dia hanya bisa menutup mata dan sedikit membuka mulut, memberi akses yang suami untuk menciumnya lebih dalam. Hal seperti ini memang tak bisa dihindari oleh sepasang pengantin baru. Lisa tak ingin merusak suasana dengan penolakan. Dia akan ikuti apapun keinginan sang suami.
Bahkan Lisa hanya diam saat ciuman Rai turun menyusuri lehernya, terus hingga berpusat di dadanya yang sudah menegang. "Kenapa Hani?" tanya Rai. Tubuh Lisa sangat manis, seperti madu, sampai membuatnya memanggil sang istri dengan sebutan Hani. Dan mendapati panggilan semanis itu, makin membuat jantung Lisa berdebar. "Kaki Kak Rai masih sakit?" cicit Lisa, bicara pelan sekali, tak ingin ada desah yang juga ikut keluar. "Kurasa ini akan sembuh dengan cepat Hani, karena aku ingin segera memiliki kamu secara utuh." Lalu sekarang bagaimana?" Rai tidak menjawab lagi, dia segera membungkam mulut sang istri dengan ciumannya. Jam bergulir. Malam pertama mereka pun hanya terlewat dengan ciuman mesra dan sentuhan-sentuhan lembut, tidak ada penyatuan. Namun ciuman sudah jadi candu yang tak bisa Rai lewatkan. Di pagi hari, Lisa membawa Rai untuk datang ke ruang kerjanya. Ini adalah kali pertama Rai berkunjung ke sini. "Hani," ucap Rai saat Lisa baru saja menutup pintu ruangan itu. Dan Lisa hanya mampu mengulum senyum saat mendengar Rai memanggilnya dengan panggilan itu. "Apa yang mau kamu ambil?" "Laptop," balas Lisa. "Untuk apa seorang perawat menggunakan laptop?" "Untuk meratas CCTV semua ruangan pasien." Rai tertawa pelan. "Nakal," ucapnya dengan senyum menggoda pada sang istri. "Kenapa fisioterapinya lama sekali? Tidak bisakan dipercepat?" tanya Rai lagi. Lisa telah mengambil laptopnya dan menghampiri sang suami. Lisa mengambil kursi dan duduk di hadapan Rai. "Bisa dipercepat? Penyembuhan tiap orang berbeda-beda. Jika Kak Rai sudah merasa mampu untuk menjalani fisioterapi itu, maka dokter akan melakukan pemeriksaan dan memutuskan apakah bisa memulai fisioterapi atau tidak." "Kamu memanggilku Kak Rai tapi bicaramu masih formal sekali." Lisa bingung. "Duduk di pangkuanku." "Tapi Kak, pahaku tidak sakit, duduk di sebelah kiri dan coba beri aku rangsangan." Glek, Lisa menelan ludah, seolah dia memberikan terapi plus-plus kepada sang suami. Dan tatapan Rai yang lebih penuh sama seperti itu selalu mampu membuat Lisa tak berkutik dan hanya bisa menuruti apapun keinginan sang suami. Perlahan, Lisa duduk di atas pangkuan suaminya. "Sakit?" tanya Lisa, dan Rai menggeleng. Lisa tahu, beban tubuhnya termasuk aman untuk duduk di sini. Semuanya akan aman andai Rai tidak banyak bergerak, biarlah seolah mati rasa. Jika kemarin dan semalam Rai lah yang membuka kancing baju sang istri, maka kini dia ingin melihat Lisa melakukannya sendiri. "Buka," titahnya hanya dengan satu kata. Dan untunglah tadi Lisa pun sudah mengunci pintu ruangan ini. Lantas tanpa pikir panjang lagi Lisa melakukan semua perintah sang suami. Menyerahkan tubuhnya dengan sukarela. Puas saling memberikan sentuhan, akhirnya Lisa dan Rai keluar dari ruangan itu. Namun alangkah terkejutnya Lisa saat melihat Rafaela sudah berdiri tepat di hadapan pintu ruangannya. Bukan takut, hanya gugup, seolah apa yang telah mereka lakukan di dalam sana diketahui oleh Rafaela. Perawat yang mesum sedang menggoda sang pasien. Astaga, Lisa bahkan sampai menelan ludahnya dengan kasar. Sedangkan Rafaela dia mendengar kabar jika sang tuan muda turun ke bawah dan mendatangi ruang kerja gadis cupu ini. Karena itulah kini dia di sini untuk memastikan semuanya dan alangkah terkejutnya dia jika ternyata kabar itu benar. "Tuan Rai," sapa Rafaela dengan sangat sopan, di depan pria ini dia layaknya malaikat. Tak menunjukkan sedikitpun kebencian pada gadis cupu di belakang sang tuan muda. Namun Rai bergeming. Selama ini dia baik karena mengira jika Rafaela lah yang ada dalam ingatannya ketika menerapkan teknik akupuntur itu, tapi ternyata bukan. Itu adalah pekerjaan sang ibu mertua dan gadis hanya mengaku-ngaku saja. Namun Rai tidak marah, hanya malas berurusan saja. "Kenapa Anda repot-repot datang ke sini? Lebih baik pergi ke taman jika ingin keluar," ucap Rafaela lagi.
Dan berulang kali mendengar ada wanita lain yang memberikan perhatian pada sang suami, membuat Lisa tak suka. Dia akhirnya buka suara. "Perawat Rafaela, kurasa aku dan Tuan Rai tahu apa yang kami lakukan, jadi berhentilah untuk ikut campur," balas Lisa, malah terdengar lebih kasar. Rai bahkan sampai melirik istrinya, kaget melihat sikap barbar itu. Lalu senyum saat yakin jika Resa sedang cemburu. Dan mendengar kalimat menohok dari Lisa, membuat Rafaela meninggikan pandangan dan melihat gadis cupu itu. Tapi fokusnya bukan ke wajah Lisa, malah ke leher gadis cupu ini yang terlihat ada bekas ciuman. "Dek," Rafaela tersentak. Menelan ludahnya sendiri dengan kasar, otaknya pun mulai berpikir yang tidak waras. Tidak, tidak mungkin kan itu perbuatan Tuan Rai. Gila? Itu tidak mungkin. Apanya yang menarik dari gadis cupu ini? Kalau dia mau pelayanan seperi itu harusnya pilih saja aku. Ya, tidak mungkin itu bekas ciuman Tuan Rai. Gila, ternyata dia bukan gadis polos, dia adalah pemain. Menjijikkan. Dan sadar jika lehernya diperhatikan oleh Rafaela, Lisa dengan segera mengambil langkah untuk pergi dari sana. "Permisi," ucapnya dengan kepala sedikit menunduk. Dengan cepat Rafaela menyebar kabar itu, tentang Lisa yang gadis murahan. Lalu menargetkan Tuan Rai sebagai incarannya. Dara yang mendengar desas-desus itu merasa tak suka. Dia ikut membela meski Lisa tidak bersamanya lagi. Dan Tamara bahkan sampai mendengar kabar itu. "Lisa?" gumam Tamara dengan dahi yang berkerut, tak menyangka jika selera Rai kini telah berubah. Namun sungguh Lisa tidak peduli dengan semua rumor itu. Rumor yang menyebar luas bahkan sampai melibatkan kode etik perawat. Merasa menemukan kesempatan untuk menjatuhkan Lisa, Rafaela sampai membuat aduan secara resmi kepada sang direktur utama. Jadi hari kedua setelah rumor itu tersebar, Lisa dipanggil untuk datang menemui Dr. Melia. Menurut kabar yang tersebar, Lisa akan disidang secara internal. Rafaela dan Dena tertawa keras, bangga, selalu punya cara untuk menekan hidup si gadis cupu. Setelah mengetuk pintu dan mendapatkan izin masuk, Lisa pun membuka pintu ruangan itu. Alangkah terkejutnya Lisa ketika melihat ibunya tidak sendirian. Lisa lebih dulu menutup pintu itu sebelum akhirnya melangkahkan kakinya semakin masuk ke dalam ruangan sang ibu. Dia masih terkejut saat melihat ibunya tidak sendirian di ruangan ini, melainkan bersama seorang dokter wanita paruh baya yang wajahnya tidak asing bagi Lisa.